Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang mana saya dapat tema-tema yang berat-berat lah, Syiah tuh sekarang konflik agama. Ada yang bilang ini sahabat mu'alaf nih, sahabat mu'alaf level tinggi, karena yang dibahas yang berat-berat ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya, kita akan coba. Tapi sebelum itu saya mau ngajak teman-teman sekalian, kita coba bahas Islam dulu sebentar ya. Bahas Islam dulu, baru kemudian kita ngelihat bagaimana keadaan kaum muslimin di India gitu ya. Jadi yang pertama harus kita sepakati bahwa Islam itu agama yang toleran. Justru agama yang paling toleran itu Islam. Ini mau kita buktikan ya. Nanti kita bandingkan dengan agama lain ya, dan termasuk yang ada di India itu. Nah, toleran itu apa sih? Kalau toleran itu secara arti saling menghargai, membiarkan, membolehkan. Jadi ada pendapat, pandangan, kepercayaan, agama yang berbeda bahkan bertentangan, itu kita biarkan, kita bolehkan, kita hargai. Nah, ya, itu namanya toleran. Nah, kalau bicara toleran, ini kita jangan masuk dalam kata-kata saling menghormati, karena ada kritikan ya secara bahasa. Saling menghormati itu definisinya itu kurang cocok. Misalnya yang nomor 2 ya, toleran itu menghargai dan menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, ini kan nggak cocok. Masa kita hormati pendapat dan keyakinan orang lain? Itu nggak cocok. Loh, pendapat keyakinan orang lain kan menurut agama kita itu salah. Pendapat keyakinan orang lain itu kan menurut keyakinan kita keliru ya. Pendapat dan keyakinan agama lain itu menurut ajaran agama kita itu tidak tepat ya. Ya, bahasanya lebih halus lah gitu ya, tidak tepat ya. Makanya masa kita hormati wong salah keliru, nggak bisa. Maka saya lebih cocok bahwa kita itu kalau disebut toleran itu menghargai, membolehkan. Kamu berbeda agama sama aku, yang mana agamamu itu justru bertentangan dengan agamaku, kita hargai, kita bolehkan, kita persilakan, kita biarkan gitu ya. Itu toleran ya. Jadi bukan saling menghormati, tapi saling menghargai. Nah, apakah Islam itu toleran atau justru Islam itu intoleran? Nah, karena kan seringkali disebut Islam itu intoleran. Maka di sini kita coba buktikan. Untuk mengetahui Islam toleran atau tidak toleran, kita bisa buktikan yang pertama dari prinsip ajarannya, yang kedua dalam perjalanan sejarah agama Islam ini ya. Yang pertama secara prinsip dulu ya. Ini satu ayat aja udah cukup sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Jadi ada orang yang berbeda agama dengan kita, ada kelompok masyarakat lain yang nggak sama agamanya dengan kita, itu nggak boleh kita paksa supaya masuk ke dalam Islam, nggak boleh, haram hukumnya ya. Jadi memaksa orang lain supaya seagama dengan kita itu dilarang dalam ajaran agama kita, nggak boleh. Artinya biarkan mereka memilih ajaran agamanya, mau muslim, mau non muslim, terserah. Jadi nggak bisa dipaksa.
Apalagi di negara kita, umur 17 tahun ke atas itu ada hak kebebasan memeluk agama sesuai dengan pilihannya sendiri. Di bawah 17 tahun ke atas, agama ikut orang tua. Di atas 17 tahun, agama milih sendiri. Nah, jadi kan sudah enak gitu, ya. Nah, itu secara prinsip ajaran. Sekarang secara bukti. Nah, ini buktinya sekarang, ya. Kalau prinsipnya cukup ini aja. Nah, kalau buktinya gimana? Nah, kalau buktinya itu kita lihat, ya. Rasulullah itu 2 contoh aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kita fokus mau ke India kan gitu ya, jalan-jalan ke India. Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Mekah, di Madinah itu mayoritas Islam. Cuma ada 3 suku yang nggak Islam. Ya. Jadi cuma ada 3 suku yang nggak Islam. 3 suku itu adalah suku Yahudi. Semua penduduk Madinah itu Muslim semua. Ditambah muhajirin dari Mekah. Jadi mayoritas Islam itu di Madinah. Kurang lebih angkanya tuh 1.500. Ya. Jadi sangat banyak. Tapi ada 3 suku kecil Yahudi. Bani Quraidah, Bani Koinuko, Bani Nadir. Jadi ada 3. Jadi kalau misalnya ya Rasul itu intoleran, ajaran Islam intoleran, mestinya ya Yahudi itu dipaksa masuk Islam. Ya. Nggak mau. Kalau nggak mau jangan tinggal di Madinah Yahudi kan gitu. Nggak mau juga. Kalau tetap nggak mau, maka kamu akan diperangi kan gitu. Itu kalau intoleran. Lah, alih-alih Yahudi itu kemudian diintimidasi, dipaksa, diusir, diperangi, malah 3 suku kecil Yahudi ini diajak untuk bersepakat. Kesepakatan hidup bersama. Terkenal dalam sebuah konstitusi ya, yang menurut sejarawan manuskrip kuno, konstitusi tertulis pertama di dunia, the first written constitution in the world, itu adalah Sohifatul Madinah, piagam Madinah. Karena kan begini, kan kalau 3 suku kecil ini kan kalau misalnya intoleran kan diusir aja loh, cuman kecil ya, ngapain? Kalau mau tetap di Madinah, tuh masuk Islam. Kalau nggak mau, pergi. Kalau masih ngeyel nggak mau pergi, tak perangi, kan gitu. Tapi ternyata Rasulullah mengambil sikap, ayo kita hidup bersama. Silakan sesuai dengan ajaran agama kalian. Silakan beribadah dengan ajaran agama kalian. Silakan dirikan tempat ibadah kalian. Tetapi kita tetap bisa hidup berdampingan. Itulah piagam Madinah. Ya. Piagam Madinah ini nanti menjadi spirit founding father negara kita, yang kemudian ketika kita mau merdeka, masing-masing pendiri bangsa ini mempunyai keinginan supaya negara ini tegak dengan agama atau tegak tanpa agama. Akhirnya muncul kompromi, gentleman agreement, lahirlah yang namanya The Jakarta Charter alias Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini ngambil dari Piagam Madinah. Sebelum nanti Piagam Madinah ini batal. Kenapa? Yahudi itu berkhianat. Nah, memang Yahudi itu kerjaannya tukang bohong, berkhianat begitu. Jadi makanya batal Piagam Madinah ini, bahwa mereka ternyata memihak sama musuh begitu. Oke. Sekarang kita lihat satu kisah lagi, ya. Karena waktu kita kan sampai 10.30. Kita harus on time, walaupun mulainya terlambat. Nah, kita ke Palestina. Nah, ini dia. Nah, ini biar lebih enak lihatnya ini sebenarnya. Nah, tuh, ya. Nah, ini dia.
Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya masa penyebaran Islam, ya. Yang warna hijau itu perluasan Islam di masa Rasulullah SAW, ya. Itu yang warna hijau. Itu Al-Jazirah Al-Arabiyah gitu ya. Jadi itu Jazirah Arab, Mekah sama Madinah. Nah, yang oranye atasnya itu masa penyebaran di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau ditanya kok cuman sedikit, ya karena masa kepemimpinannya itu memang singkat dan beliau fokusnya bukan perluasan tetapi menghadapi tantangan dari internal, karena muncul nabi-nabi palsu itu di masanya Abu Bakar, jadi perluasannya nggak banyak. Ya yang warna merah itu yang menarik, itu yang paling lama itu, yaitu di zamannya Umar ibnul Khattab. Nah, jadi Umar ini berhasil, ya, meluaskan Islam sampai ke Faris yang sebelah sana itu Persia, ya, sampai ke Misr, sampai ke Mesir, ya, bahkan sampai ke udah hampir ke Afrika. Nanti disempurnakan sama Utsman bin Affan yang warna ungu. Cuma yang menarik, ya, itu nanti ada wilayah Syam yang di tengah-tengah itu, ya. Di sini ada kebaca nggak? Oh ini nih, oh kebaca sih. Ya. Nih Syam, ya, ini yang tengah-tengah ini, ya, Syam ini. Ini kalau ini dia Bizantium, ya, Konstantinopel. Ini nanti ini yang bebaskan namanya bukan Muhammad Al-Fatih. Keliru. Nah, Muhammad Al-Fatih. Nah, ini nih Syam ini. Ya, Syam itu sebenarnya ada 4 negara hari ini, ya. Kalau kita buka negaranya itu, oh di sini apa? Ini ada mana? Syam itu yang ini, Jordan, Syria, Lebanon, Yerusalem. Nah, itu, ya. Itu dibebaskan di masanya Umar. Atasnya Saudi, sebelahnya Egypt, sebelahnya Mesir, atasnya Mesir, Jordan, Syria, Yerusalem sama Lebanon. Itu masuk wilayah Syam. Nah, itu dibebaskan di zamannya Khalifah Umar. Cuman Khalifah Umar hebat, ya. Ketika membebaskan Syam itu dibebaskan dulu, Mesir, Egypt dibebaskan dulu, terus Irak sama Iran tuh juga dibebaskan dulu. Jadi Syam itu kejepit, ya. Suriah juga terbebas, itu Syam tuh kejepit. Dia kalau mau kabur harus ke Turki, tapi nggak bisa karena wilayah Suriah udah bebas. Terus kalau mau turun kemana nggak bisa, bisa cuma nyemplung laut aja. Nah, makanya kan mereka terdesak. Nah, begitu mereka terdesak, itu Uskup Patriark yang megang kota Al-Quds yang di Yerusalem itu langsung nyerah tanpa perlawanan sambil mengatakan kepada pemimpin umat Islam, ya, saya akan menyerahkan kunci pintu gerbang ini, tapi hanya saya serahkan kepada khalifahmu, pemimpinmu. Wah, maka Umar datang dari Irak, datang. Cuma berdua ini, cuma sama satu pengawal itu naik tunggangannya. Tunggangannya cuma satu, jadi dipakai gantian begitu. Wah, bayangkan tuh, ya, ada pemimpin yang mau gantian tunggangan sama pengawalnya. Nah, setelah itu sampai di Al-Quds, ya, itu pas pengawalnya Umar yang naik tunggangan. Nah, jadi masyarakat Al-Quds itu sudah ngelihatnya, ini ternyata pemimpin umat Islam yang ngalahkan kita. Kecelek semua. Umar yang jalan kaki kan, mereka jadinya takjub, ya. Karena mereka mikir, masa pemimpin mau gantian sama pengawalnya? Karena mereka ngelihatnya kan Romawi, Persia, Kaisar Romawi, Persia, itu harus nunduk begini, ngelihat wajahnya aja nggak boleh, ya. Tapi ini Umar memang tawadu, benar-benar tawadu. Oke, mereka terkagum-kagum, kemudian ngelihat sosok Umar, ternyata pakaiannya penuh tambalan. Nah,
Jadi mereka langsung geleng-geleng kepala. Waduh, memang kita layak kalah dengan pemimpin yang sederhana seperti ini. Beneran sederhana ya, bukan sederhana pencitraan. Jadi beneran sederhana gitu ya. Kalau pencitraan mah itu mah gampang gitu ya. Jadi ini beneran sederhana kalau Khalifah Umar itu nggak ada bandingannya ya. Pemimpin zaman sekarang dengan pemimpin zaman dulu itu nggak bisa ya. Jadi memang beliau ini benar-benar sederhana. Nah, oke, dikasih kuncinya. Nah, masyarakat Al-Quds sudah takjub semua itu. Akhirnya ketika diajak keliling ke Al-Quds itu masuk adzan duhur, pas di depannya gereja makam suci ini, pas adzan duhur. Uskup Patriark menawarkan, kami tidak menemukan Masjidil Aqsa yang Anda cari, kami nggak tahu di mana. Jadi bangunan yang kuning itu belum ada ya, bangunan yang kuning itu belum ada. Ya, itu di masa-masa setelah Umar jauh. Maka saya tawarkan, ayo sholat aja di gereja kami gitu. Ya, wah ini menarik ya. Jawaban Umar menarik ini. Kalau saya sholat di sini, saya khawatir pengikut saya kemudian akan datang ke sini di masa akan datang, mengambil alih bangunan ini, kemudian mengubahnya jadi masjid hanya karena saya pernah sholat di dalamnya. Mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian. Supaya menghindari kesulitan ini, biarlah gereja kalian tetap sebagaimana adanya. Sampai hari ini gereja makam suci tetap ada, dan yang memegang kuncinya adalah umat Islam. Nah, satu lagi ada surat ya, ini suratnya ini terprasasti ya di Masjid Umar, itu ada di Yerusalem itu ya. Itu bunyi prasastinya ini luar biasa ini. Suratnya Umar ini ya gini. Jadi kata Umar, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan pada jiwa, harta, gereja, salib, orang-orang yang lemah, dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem. Nah, itu dia. Jadi kan sama kayak Nabi Muhammad ya. Kalau tadi kan orang-orang Yahudi silakan ya. Sekarang Umar pun juga begitu ya. Orang-orang Nasrani silakan. La ikroha fiddin, itu kata kuncinya di situ. Nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi karena Anda hidup di wilayah umat Islam, Anda punya kewajiban bayar pajak. Nah, kalau yang Muslim bayar zakat, tapi karena non Muslim bayar pajak. Dulu gitu ya. Jadi yang Muslim zakat, yang non Muslim pajak. Ya, kalau sekarang dua-duanya. Ya, zakat iya, pajak iya. Bahkan kadang-kadang kita lebih takut nggak bayar pajak daripada nggak bayar zakat. Ya. Oke. Nah, nanti ini setelah dibebaskan Umar, ternyata pasukan salib, nah tercetuslah pasukan perang salib yang pertama ini, pasukan salib merebut kembali. Nah, kita coba lihat ya. Ini apa yang mereka rebut nih di videonya nih. Oh, dandar biar suaranya muncul dikit. Nah, nanti banyak video-video. Jadi enak kalau pengajiannya banyak video, gak usah ceramah, nonton video aja. Nah gitu. Jadi ini 15 Juli 99 ya. Nah, diserbu sama pasukan salib. Kita lihat nih, penyerbuannya luar biasa. Padahal Umar gak gitu. Jadi saat itu berada di Daulah Fatimiyah. Fatimiyah itu Syiah ya. Sudah sempat kita bahas. Nah, ketika mereka datang, nah ini lihat, kita lihat ya, dibantai, dibantai.
Kan sebelumnya enggak kan, gitu ya. Tapi begitu mereka yang rebut, waduh, ternyata mereka melakukan pembantaian. Jadi terhitung yang mati itu angkanya banyak sekali. Satu kota dibantai, babat habis. Pasukan Frank. Sampai sejarawan mereka mencatat, ya, ini sejarawan mereka, bukan kita yang mencatat itu, ya. Ketika mereka merebut kota Al-Quds ini dengan bengis dan biadab, ya, 70.000 penduduk dibantai habis. Yang berlindung di Masjid Al-Aqsa dihabisi juga tanpa tersisa. Bukan cuma Muslim, minoritas Yahudi juga jadi korban. Nah, ini sejarawan mereka mencatat, saking dahsyatnya darah itu membanjiri sampai pergelangan kaki mereka. Bahkan sejarawan yang lain itu menulisnya lebih dahsyat lagi. Sampai lutut dan tali kekang kuda mereka, saking banyaknya yang dibantai, di darahnya tuh sampai ke atas itu. Nah, padahal kan tadi Umar nggak bantai-bantaian ya. Ya Allah. Nah, nanti 99 tahun kemudian, nah ini baru yang disebut kok angga itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu dia. Ya. Jadi 90 tahun kemudian setelah pembantaian ini dibebaskan lagi sama Salahuddin. Kita lihat apakah Salahuddin balas dendam apa enggak, nih kita lihat. Jadi 70.000, 10.000 biasa, kalau angka itu berbeda biasa ya. Tapi yang pasti kalau udah mencapai angka ribuan banyak lah. Nah, 88 tahun tepatnya ya. Berarti 90 tahun. Salahuddin berhasil merebut kembali. Tapi gak balas dendam tuh kan. Gak balas dendam. Bahkan ada filmnya nih. Judulnya Kingdom of Heaven ya. Tuh. Ini ada dialognya begini. Gak seorang pun dilukai. Padahal sebelumnya pasukannya membantai semua. Aku gak seperti itu ya. Aku adalah Salahuddin. Aku adalah Salahuddin. Nah. Maka Salahuddin melarang pasukan muslim untuk menyiksa atau menjarah harta milik umat Kristiani. Bahkan Salahuddin juga melindungi gereja mereka lah kan. Berarti la ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Lagi-lagi cuman Islam yang toleran. Nah, ajaran Islam adalah ajaran yang toleran, agama Islam agama yang toleran. Nah, cuma inilah Al-Quds itu sudah dikuasai sejak tahun 47-an lah. Ya. Sampai 2023 ini sudah hampir 90 tahun. Nah, jadi apakah muncul Salahuddin baru? Wallahu alam. Apakah muncul Salahuddin baru dari sahabat mu'alaf? Insya Allah bisa. Ya. Baik. Sebelum kita pindah ke India, saya perlu tegaskan ya, non Muslim itu ya dalam ajaran agama kita disebut kafir. Gitu, ya. Walaupun Bahsul Masail NU yang terbaru nggak mau nyebut kafir ya, tapi nggak apa-apa, itu beda persepsi aja. Tapi secara umum kafir, non Muslim itu yang di luar Islam pokoknya dia adalah kafir. Nah, kafir itu ada 3 kategori. Ya, yang pertama kafir harbi yang memerangi kita, yang kedua adalah kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian dengan kita, yang ketiga adalah kafir zimmi yang hidup bersama kita. Jadi di nomor 1 sudah pasti tahu lah, itu kayak Zionis penjajah Israel gitu ya, dan yang lain. Pokoknya yang terang-terangan memerangi kita itu kafir harbi. Nah, yang mu'ahad itu misalnya dia datang ke wilayah kita sebagai turis, dia datang ke wilayah kita sebagai
mahasiswa, dia datang ke wilayah kita sebagai pebisnis, itu berarti muahad, maksudnya ada perjanjian. Nah, kalau yang dhimmi itu berarti dia memang asli warga sini, atau dia warga lokal, dia memang penduduk asli, tapi dia nggak mau masuk Islam. Nah, ini kalau dalam pembahasan tentang non muslim di luar Islam, ya, di wilayah kaum muslimin, ya. Walaupun nanti ini akan muncul banyak perdebatan pasti, ya, karena ini kan bukan negara Islam, mulai nanti rame. Tapi paling nggak ini jadi ukuran standar dulu lah. Yang pertama, yang kafir dhimmi berarti adalah non muslim yang hidup bersama kita, yang warga pribumi asli. Itu gimana? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, man qatala qatilan min ahli dhimma lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, tahu ya tadi ya, kafir dhimmi itu orang non muslim yang hidup bersama kita, yang memang mereka warga sini, bukan warga pendatang, warga lokal, pribumi lah begitu. Ini kalau dibunuh, kata Rasul, lam yajid rihal jannah, gak bisa cium baunya surga. Jadi gak boleh dibunuh, ya. Jangan ngawur-ngawur loh, ya, gak boleh, ya. Dan sembarangan, oh kamu kafir tak bunuh, gak boleh, ya. Ini haram hukumnya, ya. Sama kayak kafir yang berikutnya, yang namanya kafir muahad. Muahad itu yang dubes, yang turis, ya, atau pelancong, atau mahasiswa, atau pebisnis yang kesini, ya. Itu Rasulullah SAW juga memberikan keterangan tegas, man qatala muahadan lam yaroh raihatal jannah. Orang-orang itu dibunuh, gak bisa nyium baunya surga loh, berarti kan haram, ya. Lah mentang kamu itu non muslim, turis, tak bunuh, ayo, gak bisa, ya, haram. Tapi kalau kafir harbi yang memerangi kita, enaknya diapain? Kalau mereka merangi kita, enaknya diapain? Sabar aja apa dilawan? Dilawan dong. Gak ada angin, gak ada hujan, mereka malah memerangi kita, ya lawan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke India. Sejarah Muslim India. Oke, ya. Sampai jam berapa? Loh, 11 sih. Mulainya loh jam 9 lebih 50. Baik. Jadi Muslim di India itu sudah lama, ya, udah lama banget. Karena tadi ya harus ada perluasan, ya. Jadi kan gambaran perluasan Islam itu memang harus diperluas, ya. Ya, kalau misalnya Islam itu cuman di Mekah aja, wah, nggak sampai ke Nusantara, ya. Jadi memang ajaran Islam itu harus diperluas. Agama Islam itu harus disebarkan kepada mereka siapa saja yang hidup di muka bumi. Karena kalau nggak disebarluaskan, kita punya tanggungan, kita punya kewajiban. Nah, makanya teman-teman sahabat mu'alaf ini punya tugas penting sebenarnya, jadi duta, ya, duta Muslim. Kalau bisa mengajak yang non Muslim supaya tercerahkan dengan Islam tanpa paksaan. Itu tadi ya, tanpa paksaan. Tapi sebelumnya risalah tentang keindahan Islam itu harus sampai kepada mereka, supaya mereka tidak skeptis dengan Islam, tidak a priori dengan Islam, ya, tidak benci dengan Islam. Kita harus sampaikan dengan hikmah, dan kalau mereka tertarik untuk masuk mendalami Islam, kita buka dengan tangan terbuka tanpa paksaan, gitu ya. Walaupun kita mayoritas di negeri ini, tapi kita punya kewajiban untuk menyebarluaskan Islam. Karena kalau misalnya nggak ada kewajiban itu, ngapain tuh para sahabat, ya, Rasulullah SAW sampai duta-dutanya itu ke berbagai macam seantero penjuru negeri, sampai ke Nusantara juga, maka sampai ke India juga. Berarti memang harus disebarluaskan nih Islam ini. Dan sekarang banyak lowongan-lowongan tuh, ya, dai ambasador lah, itu ada tuh, ya, dai ambasador tuh. Di mana saya lihat tuh, ya, dai ambasador tuh, saya nemu nih, ya. Ya nggak, memang iklannya udah banyak sih, tuh mungkin ada yang tertarik. Nah, dai ambasador
Dia dai 5 negara. Laki-laki perempuan minimal usia 27 tahun, maksimal 45 tahun. Nah, ini dia. Pendidikan minimal S1, siap ditugaskan di negara manapun selama Ramadan 2024. Nah, ini boleh daftar nih. Ya. Tapi ada syaratnya sih. Syaratnya kan menguasai bahasa asing. Nah, dengan baik dan dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih. Terbuka bagi pendaftar lintas profesi. Kayaknya sahabat mualaf harus ada perwakilanku. Nah, ikut seleksi dai ambasador. Nah, gitu. Nah, harusnya begitu. Baik. Nah, Islam di India sejak kapan? Ternyata sejak abad pertama. Jadi sejak masanya Khalifah Umar bin Khattab yang warna merah tadi, Islam itu udah masuk ke India. Jadi udah lama sekali. Bahkan mungkin hampir bersamaan dengan masuk ke Indonesia. Nah, mereka masuk ke sini tuh pada sekitar tahun 600-an ya, 600-an Hijriah. 600-an Masehi. Kalau masuk ke wilayah Indonesia Nusantara tuh 700-an Masehi. Jadi duluan India sebenarnya daripada Indonesia. Nah, Khalifah Umar ini masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi kan setelah gimana ya nyebutnya ya? Setelah Khulafaur Rasyidin itu kemudian turun deh, sebab tak bukakan filenya aja supaya nggak ngawang-ngawang. Iya kalau nyambung, kalau nggak nyambung gitu ya. Ada nggak filenya nih tentang khilafah? Filenya aja bahasnya khilafah, bahaya. Yang dilarang itu kalau khilafah itu kan yang dilarang itu. Ya. Tapi kita bicara sejarah ya, ini ya. Muncul gak ini khilafah? Kepemimpinan umat Islam tuh maksudnya itu di situ ya. Kepemimpinan umat Islam. Kalau bukanya lama ya harap dimaklumi. Karena memang komputernya harus minta di-upgrade. Ini ada ini. Tanda. Udah kebuka. Tinggal saya pindahkan saja. Duplicate. Jadi kalau bicara khilafah itu kepemimpinan sebenarnya. Tuh ya. Wah, tuh kan filenya rusak. Wah, kalau rusak ya berarti ya nggak boleh dibuka. Karena itu berbahaya. Kalau bahas khilafah berbahaya. Nggak boleh dibuka. Ntar mau apa enggak ya? Nah, kita kembali ke sini dulu. Oke. Jadi habis Khulafaur Rasyidin itu adalah kekhilafahan Umayyah. Terus turun lagi ke kekhilafahan Abbasiyah. Turun lagi ke kekhilafahan Utsmaniyah. Kemudian Utsmaniyah runtuh 1924. Negeri-negeri Islam kemudian menjadi negara bangsa yang terpecah-pecah seperti ini ya. Kalau dulu itu ada satu kepemimpinan untuk umat Islam seluruh dunia, dulu begitu ya. Kalau sekarang kita masing-masing daerah punya pemimpin sendiri-sendiri gitu ya. Tapi nanti semuanya akan bersatu lagi ya. Itu ada muncul khilafah ala minhajil nubuwah, khilafah di atas jalan kenabian. Tapi saya lebih condong itu nunggu khilafahnya Imam Mahdi ya. Karena itu udah masa-masa menjelang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Itu nanti belakangan itu ya. Nggak tahu kapan, wallahu alam ya. Nggak tahu, itu nanti perdebatan khilafah bisa muncul. Tapi kita pokoknya jadi di masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, kemudian nambah di masa kekhilafahan berikutnya Umayyah, itu juga berhasil memperluas. Kalau Umar bin Khattab masih dakwah, di Bani Umayyah udah tambah diperluas ya. Di zamannya ini masih Umayyah, Umar bin Abdul Aziz ini masih Umayyah, itu ngirim surat, raja-raja India dikirimi surat supaya masuk Islam. Sebagian besar mereka kemudian masuk Islam. Jadi dakwah itu begitu ya. Jadi ini perlu dipahami ya yang ini ya. Perluasan dakwah sampai ke wilayah
Iran, Mesir, ya, Afrika, itu dua begini. Jadi kan kita punya kewajiban menyebarkan ajaran Islam, begitu ya. Nah, setelah kita sampaikan ajaran Islam, itu biasanya ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima, tapi hidup damai bersama, ada yang ngajak perang. Nah, itu. Jadi pilihannya tiga itu. Setelah kita sampaikan Islam kepada mereka, ada yang nerima, oke, jadi saudara. Ada yang nggak nerima tapi hidup damai, oke, berarti hidup bersama, kan nggak boleh dipaksa ajaran Islam itu. Nah, yang ketiga, mereka udah nggak nerima, mereka ngajak perang. Nah, wilayah-wilayah perluasan di tanah Arab dan sekitarnya itu kebanyakan banyak perangnya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang masuk ke wilayah Asia, apalagi di Nusantara, di Indonesia, itu justru sangat minim perang. Jadi masing-masing karakter perluasan dakwah Islam, pembebasan wilayah Islam itu sesuai. Jadi ada yang memang harus dilawan, harus pakai kekerasan dengan pedang, ada yang memang cukup dengan akhlak, ya, itu sudah cukup, nggak perlu pakai kekerasan. Tergantung wilayah-wilayah tersebut setelah menerima dakwah Islam, mereka mau menerima dengan baik, mereka nggak mau menerima tapi hidup berdamai, atau mereka nggak mau menerima dan ngajak perang. Itu dia. Ya. Jadi jangan dipukul rata perang semua, enggak. Dan jangan dipukul rata damai semua, enggak. Itu tergantung wilayahnya. Kalau negeri-negeri ini kebanyakan memang banyak perangnya. Romawi, Persia itu banyak perangnya. Tapi kalau di Asia itu banyak dakwahnya. Gitu, ya. Nah, ini keluar nggak? Oh, nggak keluar, nggak keluar, jadi nggak usah, tutup aja. Oke, baik. Kita ke sini lagi, slide-nya. Nah, di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau itu nyurati, itu disurati, raja-raja India itu disurati supaya masuk Islam. Ada yang mau, tapi ada yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu kemudian biasanya tergantung ngajak damai atau ngajak perang. Nah, di masa setelah Umayyah, itu di Abbasiyah, itu akhirnya ada kerusuhan, tapi bisa distabilkan di zaman khalifahnya Daulah Abbasiyah, itu Harun ar-Rasyid. Jadi memang masing-masing kekhilafan itu ada bintang-bintangnya. Kalau di Umayyah itu Umar bin Abdul Aziz, kalau di Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid, gitu ya. Nanti kalau di Utsmaniyah itu ada lagi itu Sulaiman al-Qanuni, gitu ya. Atau siapa yang terakhir ini, Sultan Abdul Hamid. Nah, itu juga ada, ya. Baik, nah setelah Abbasiyah melemah, datang Sultan Mahmud Ghaznawi, ya, yang berhasil mengislamkan raja-raja Hindu. Kemudian setelah Ghaznawi, India dikuasai oleh dinasti Saljuk, lalu Turkman, kemudian Guri, berganti lagi sama Mamluk, ya, Mamalik. Nah, Mamluk ini berhasil melindungi India dari serangan Mongol. Karena Mongol ini kan perluasannya, ekspansinya luar biasa itu. Wilayah mau dikuasai semua, bahkan Mongol sampai ke Nusantara, tapi gagal, ya. India apalagi, ya. Baghdad aja diserbu sama Mongol. Nah, setelah itu India dikuasai oleh dinasti Khilji yang merupakan orang-orang Turki. Jadi kebanyakan penguasa India itu bukan orang India, itu dia, ya. Ini kita jadi catatan, kebanyakan penguasa India bukan orang India. Pada akhirnya setelah itu barulah India berhasil dikuasai oleh mereka sendiri. Namanya dinasti Lodi. Nah, yang mana nanti dinasti Lodi ini kemudian berhasil berubah, yang menguasai India dinasti Mughal. Nah, Mughal ini yang terkenal. Kenapa? Mughal ini yang bangun Taj Mahal. Ya. Di zaman masa Mughal inilah puncak kekuasaan umat Islam di India. Banyak macam kemajuannya, seni, sastra, arsitektur, ya, istana, villa, masjid, ya, banyaknya itu di dinasti Mughal.
Cuma masalahnya dinasti Mughal yang terakhir juga umat Islam berkuasa di India. Ini kita lihat peninggalannya ya. Tuh, ini Taj Mahal. Nah, ini ya, siapa yang mau ke India harus mampir ke sini. Ya, kayaknya enggak. Jadi sudah cuma tempat wisata. Bahkan sekarang mau bukan mau diklaim sebagai bentuk peninggalannya Hindu. Makanya nanti kita lihat videonya tuh. Mereka menganggap ada patung-patung di bawah Taj Mahal ini. Yang masih masjid ini namanya Masjid Jamak. Nah, ini namanya ini Masjid Jamak. Ini masih dari masjid ya. Terus kalau ini Istana Lahori, ini ada di Pakistan ya, ada di Pakistan. Nah, kita coba lihat dulu demografi India ya. Jadi India itu Islam agama terbesar di India setelah Hindu. Memang mayoritas Hindu, tapi 76% itu Hindu. Tapi 14% adalah Islam di India. Ya. Ada 500 juta umat Islam di India, di benua India ya. Kan itu terpecah India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Populasi Muslim itu terbesar di dunia setelah Indonesia. Jadi kalau Indonesia mau ngaku-ngaku sebagai umat Islam terbesar di dunia, itu lama-kelamaan akan dikalahkan sama India. Lama-kelamaan akan dikalahkan sama India. Dan termasuk populasi Muslim terbesar bagi minoritas. Jadi kalau ada Islam minoritas di dunia ini, yang paling besar itu ada di India. Itu dia. Ya. Dan sebagian besar itu penduduk lokal. Jadi Islamnya India itu bukan dari luar. Islamnya India itu mereka sendiri, warga asli pribumi yang memang masuk Islam begitu. Sebagian besar. Ya. Karena kan tadi saya katakan Islam itu sudah lama sejak zamannya Umar bin Khattab. Ya. Sama kayak orang Indonesia lah. Islamnya orang Indonesia itu kebanyakan dari warga lokal. Awal masuknya memang dari Arab, tapi kemudian Arab melebur di sini ya. Kemudian warga pribumi banyak yang memeluk agama Islam. India pun juga begitu. Mayoritas ya keislaman di sana itu Ahlus Sunnah ya, mazhab Sunni, dan mazhab fikihnya adalah Hanafi. Jadi Syiah memang minoritas ya. Syiah itu cuma di Iran, sama Irak, sama Suriah, sama Lebanon. Nah ini semakin banyak juga Syiah itu. Tapi kalau yang resmi negara itu Iran. Kalau di Irak pemimpinnya, tapi masyarakatnya 50-50. Di Suriah pemimpinnya, masyarakatnya Sunni. Lebanon, nah itu sudah mulai banyak juga. Nah kalau kita lihat di sini ya, capaian kejayaan dinasti Mughal. Nah, ini coba kita lihat. Secara politik dia menerapkan sistem politik toleransi. Karena ketika dinasti Mughal ini berkuasa, mayoritas masyarakatnya itu Hindu. Tapi sistemnya adalah sistem toleransi, ya bayangkan ya. Jadi masyarakat Hindu itu tidak terancam keberadaannya selama dipimpin oleh dinasti Mughal. Secara ekonomi, melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Nah, secara seni dan budaya, banyak karya sastra, gubahan para penyair, istana gitu ya, dan juga tadi karya-karya yang lain. Nah, ketika dinasti Mughal ini kemudian kalah, ternyata kalahnya itu kalau kita lihat ya, kalahnya itu ada di sini. Ya, di artikel saya pindah gitu, ya. Karena lebih cepat lah kalau pakai artikel gitu, kita lihat. Jadi kalau kita lihat mereka itu kalahnya di sini. Mana? Orang-orang Mughal itu kalahnya sama, nah ini dia. Nih. Pasukan Mughal dikalahkan dari Persia dipimpin oleh Nadir Shah, berarti dari Iran, gitu, ya. Dan pasukan Ahmad Shah merampok Delhi baru tahun 1600 Masehi, datanglah kerajaan Britania.
British. Siapa itu? Inggris. Nah, ini Inggris tuh di mana-mana ya. Jadi makanya wilayah Hindia itu masuknya Hindia Inggris. Kalau wilayah kita Hindia Belanda. Kenapa disebut itu? India itu benua India dikuasai oleh Inggris, kalau kita dikuasai oleh Belanda. Kurang aja. Jadi karena mereka menang, mereka punya kekuatan, mereka seenaknya matok-matok. Ini wilayahku loh, itu wilayahmu kan gitu. Ya. Jadi diambil sama setelah Mughal jatuh, akhirnya dikuasai India itu masuk dalam wilayah kekuasaannya Inggris. Nah, ketika Inggris berkuasa, maka mau nggak mau, akhirnya kemudian kita percepat ya, ada perpisahan. Nah, perpisahannya itu dari India, kemudian jadi dua, India dan Pakistan. Awalnya satu, tapi kemudian berubah jadi dua, India dan Pakistan. Nah, tahun 47, memang itu Inggris tuh punya kerjaan tuh, habis menang Perang Dunia Pertama, ya. Inggris tuh tukang bagi-bagi, termasuk Palestina yang dibagi sama Inggris. Kalau kita lihat ya, kita lihat tuh, memang tukang bagi-bagi. Oh, emang kurang ajar Inggris tuh sebenarnya. Kok enak ya? Dia suka bagi-bagi, ya. Padahal dia nggak ikut punya. Tapi dia menang, dia jajah. Tuh memang gak enaknya dijajah tuh begitu. Makanya kita harus ingat bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di dunia, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya, itu. Nah, kita memang sekarang udah merdeka sih secara visi, tapi secara ekonomi belum. Nah, itu dia. Jadi kita masih dijajah secara ekonomi, katanya sih gitu ya. Gak tahu lagi kalau memang kita udah makmur ya. Mana sih kenapa kita harus membela Palestina? Kok mana filenya gak ketemu? Nyari filenya lama, tiba-tiba waktunya habis. Asik ya. Catat. Loh, mana sih? Browsing aja. Palestina. Ini memang mirip-mirip soalnya. Ya. Ya, ini begitu Inggris sudah bosan, kasih pakai no aja. Ya. Kurang ajar. Kayaknya memang Inggris banyak berkuasa deh. Ya. Tahun 47 juga. Ya. Nah, kita lihat nih, ini udah ketemu filenya. Ini nih. Deklarasi Balfour itu 17, ya ini 47. Kalau kita lihat kan Palestina 47 tuh nama petanya masih Palestina. Tapi kalau sekarang kita buka Google ya, Yerusalem itu udah masuk Israel. Nah, gitu ya. Ini masih Palestina ya. Tapi begitu mereka menang ya. Jadi kalau kita lihat tahun 47 ke bawah masih 100% hijau itu punyanya orang Palestina. Tahun 47 dibagi dua sama Inggris ya. Separuh buat Palestina, separuh buat Israel. Kurang ajar. Kenapa yang kurang ajar? Karena pembagiannya pun nggak adil. Coba 44% buat Palestina, sisanya itu buat Israel. Ini lebih banyak Israel kan? Kurang ajar. Ya. Baginya aja nggak. Padahal awalnya Israel itu imigran. Mereka datang itu karena butuh penyelamatan. Itu kan tertera dalam sejarahnya itu tahun 47. Ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada penduduk Palestina, ya, Jerman membunuh keluarga kami, menghancurkan rumah kami, jangan hancurkan harapan kami. Akhirnya sama Palestina ditampung. Nah, sama Inggris, kurang ajar ya, Inggris itu dibagi dua. Tahun 67 tinggal 22% ketika perang Arab. 2020 sejak Donald Trump bilang Yerusalem ibu kota Israel, tambah sedikit lagi 15%. Penjajahan begitu. Jadi kalau karikatur ini semakin menunjukkan
Jadi yang terjadi di Palestina Israel itu bukan konflik tapi penjajahan. Cuma banyak orang nggak cocok gitu aja ya, sebutnya konflik padahal ini penjajahan. Ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh numpang dikasih rumah tapi ngelama, ya. Malah ngusir tuan rumahnya. Itu sama kayak di India juga gitu. Di India juga kayak gitu. Ini di India itu mereka juga dibagi sama Inggris. Akhirnya India yang mayoritas Muslim, Pakistan mayoritas Hindu itu jadi India. Ya. Nah, ada wilayah yang tidak jadi milik siapa-siapa. Ya. Jadi itulah namanya Kashmir. Nah, sebenarnya konflik India itu paling sering di Kashmir. Cuma sekarang itu nggak cuma di Kashmir, wilayah-wilayah lain juga kena. Kenapa? Nah, ini coba kita lihat nanti. Waktunya masih ada, masih ada. Kurang 13 menit. Nah, ini. Nah, tapi kita coba buka ayat ini dulu ya. Tentu ayat ini jadi perhatian kita. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, latajidanna asyaddan nas adawah. Orang-orang yang asyaddan nas adawah, paling keras permusuhannya, itu Allah sudah sebutkan lilladina amanu, paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah al-yahud, yaitu orang Yahudi, walladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Nah, memang Allah sudah ya, ayat ini akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi patut jadi perhatian kita bersama. Nah, kita lihat sekarang ya video-video. Nah, sip ini. Ini ada 15 video ya. Nah, jadi biar video aja yang berbicara. Kalau saya berbicara nanti dikira hoax gitu ya. Ini biar video saja yang berbicara. Sekarang usaha untuk membuat Taj Mahal itu bukan situs peninggalan Islam tapi mau dirubah jadi Hindu. Nah, kita lihat nih. Tapi untung ditolak. Pengadilannya masih adil lah. Ini Taj Mahal. Nah, itu dia. Karena masalahnya partai di sana itu partai radikal yang benci banget sama Islam. Tuh. Jadi yang klaim ada patung-patung dewa-dewa Hindu nih di bawah Taj Mahal, kurang ajar. Itu kan sama kayak Israel mau ngebor bawahnya Al-Aqsa. Ya, dia ada dewa Siwa, bangunan Taj Mahal, kurang ajar. Kayak mau dirusak. Ya. Klaim itu tidak benar dan memang tidak ada patung di dalam Taj Mahal. Ya. Pintu yang ditutup permanen juga keliru. Ya. Sebab pintu itu sesekali dibuka untuk keperluan konservasi. Jadi itu ditolak. Nah, sekarang apakah India masih aman bagi umat Islam? Ya, coba kita lihat. Alhamdulillah. Nah ini. Ya dia terang-terangan ya. Harusnya Muslim itu ke Pakistan atau Bangladesh, jangan di India. Nggak bisa nyewa rumah. 200 juta Muslim. Tapi cuma 14%. Nah, kita 270. Itu dia. Karena ada nasionalisme Hindu ini. Tuh, dia. Kali ini perlindungan terhadap sapi kan. Itu dia. Karena sapi kan dihormati gitu loh. Lah kita kan tiap kurban nyembelih sapi. Nah, itu dia. Itu kan. Itu jadi masalah tuh di sini, ya. Nah. 10 tahun terakhir kebencian ya, karena sapi. Jadi kalau kita makan sapi bahaya banget di sana ya. Itu dia. Ya. Jadi itu dia repot juga ya. Ya kan terang-terangan ya akan mematahkan tangan-tangan mereka
yang tak menganggap sapi sebagai ibunya. Nah, yang kedua ini ada love jihad ini ya. Loh, baterainya habis. Waduh, ini tanda-tanda ini. Kalau baterai habis berarti harus segera selesai. Ini memang udah kayak mau ngobarkan perang aja di India. Jadi mereka khawatir ada islamisasi terhadap India, gitu dia. Jadi ya intoleran lah mereka itu, ya. Karena ada pernikahan begitu loh, pernikahan. Nah, yang ketiga penghapusan sejarah Islam tuh. Ya. Itu dia. Tuh, Cindera Mata Taj Mahal aja dipermasalahkan sama mereka. Jadi pimpinan-pimpinan partainya, penguasa pemerintahnya. Gitu. Cuma agak lucu juga sih ya. Sejarah yang gugat. Padahal ini kan Taj Mahal masuk KJP dunia ya, gitu ya. Telah dihapus dari brosur pariwisata, diganti dengan situs-situs Hindu. Nah, ini Taj Mahal udah dianggap ini bukan tempat penting lagi. Ya. Ya. Jadi perubahan nama juga, ya, perubahan nama. Sejarah-sejarah tentang Mughal tadi dihilangkan. Jadi sudah mulai Hinduisasi lah, deislamisasi dalam apa? Dalam pelajaran sejarah India. Gitu. Coba kita lihat ucapannya mereka ya. Ini yang mereka mau nyerang Ka'bah gitu ya. Pemuka agama di India viral, menuai beragam komentar gitu ya. Karena mau nyerang Ka'bah. Mengimbau pengikutnya untuk menyerang Mekah. Wah. Supaya mengambil alih Ka'bah. Waduh, udah ngeri juga nih. Ka'bah dibangun di atas kuil agama mereka. Tadi udah semi lebay sebenarnya. Sumur Zam-Zam sumur dewa kata dia. Waduh. Ya. Tadi kan udah terang-terangan tuh ya. Jadi untuk menghancurkan Islam harus serang itu Mekah. Dianggap sakit kanker. Nih, banyak kekerasan yang menimpa Muslim India ya. Ya akhir-akhir ini terus jalan terus sampai sekarang ya. Karena nasionalis Hindutva pendukung Modi. Nah, ini presidennya yang baru ini. Ya. Seorang polisi kereta menembak mati 4 orang. Nah, polisi kereta. 31 Juli. Terus ini yang terekspos maupun yang nggak terekspos banyak. Tapi memang yang dirasakan umat Islam itu seakan-akan pemerintah atau pihak aparat itu mendiamkan gitu ya.
atau bahkan memang membolehkan gitu. Sehingga semakin merana lah umat Islam di India itu. Itu yang jadi perhatian ya. Jadi banyak muncul intoleran. Nih salah satu guru di sekolah ya rasis banget nih, ya. Gurunya memutuskan memukul semua anak-anak Muslim. Nah, ya, pokoknya yang Muslim dipukul. Jadi gurunya sendiri yang nganjurin. Gila banget ya Allah. Nah, ya. Tuh, jadi anak Muslim tuh dipukul gitu loh. Ini kan gimana ya? Rasis banget ini. Ya. Repot. Ini dia. Kata nggak kerjakan PR katanya. Tapi karena ada sentimen agama lagi. Ini yang menarik kan mau pemerintah India mau menghapus sejarah Islam. Nah, ketika muncul kekeringan, ternyata ditemukan masjid ada di bawah laut. Nah, ini dia. Ya, jadi kok malah ada masjid? Lah gimana? Memang udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu Islam di India itu. Bawah permukaan air bendungan tuh muncul masjid. Ini memang sebenarnya Islam di India ini sudah erat banget ya, walaupun dia tidak bisa jadi mayoritas ya, karena udah terpisah dengan Pakistan itu tadi. Jangankan masyarakatnya ya, politikusnya saja ini dibunuh siaran live gitu ya. Ini politikus Muslim itu dibunuh juga, ditembak mati siaran live gitu. Ya. Jadi memang tidak aman dong, tidak aman. Ya karena sentimen atau apa gitu ya. Pelaku penembakan nyamar sebagai wartawan. Usai menembak, pelaku meneriakkan slogan Hindu. Nah, ini dia. Banyak kasus-kasus gitu ya, kriminal. Nah ini juga lucu ini kan, rencana mau menetapkan hari peluk sapi, tapi nggak dibatalkan sama Modi gitu, ya. Karena diketawakan sama netizen di dunia maya. Dia mau menetapkan, ayo kita ada hari peluk sapi, ternyata dirujak sama netizen. Ya, netizen dilawan. Ya karena dianggap hewan suci lah gitu. Ya itu keyakinan mereka sebenarnya. Ya. Tapi nggak jadi nih, peluk sapinya nggak jadi gitu, ya. Diubah jadi hari peluk sapi ya. Karena kalau Valentine itu budaya Barat ya. Tapi nggak jadi ini ya. Nah ini pengakuan jujur dari menulis India terhadap, nah ini kan, karena perempuan-perempuannya itu diperkosa nggak ada masalah itu. Ya, luar biasa ya. Jadi dia juga protes ya ketika kalau perkosaan terhadap Muslim itu dibenarkan gitu ya. Mau membakar hidup-hidup dua Muslim, ya. Lalu mereka melakukan pawai agama. Ini juga politisinya juga dia terang-terangan, ya. Jika Muslim lebih dari 30% negara itu dalam bahaya. Ya, dia takut dia. Dia politisi radikal. Ya. Ya, jadi luar biasa dia. Ya memang mereka nolak Islam lah, kayak di India itu. Apa ada 200 juta di India itu masalahnya. Nah, ini gimana?
Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita nggak seperti ini ya. Kalau ini anggota parlemen dia bisa protes. Oh, dia anggota parlemen Bahrain, dia bisa protes terhadap kondisi yang terjadi di India, dia bisa protes. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, ya, paling nggak yang kita mengkaji ini, ya, sambil kalau sumbangan itu kayaknya masih belum ini. Kalau sumbangan itu agak repot ya. Ya. Tapi ini apa? Ya inilah, ini yang kita juga patut bertanya-tanya di saat umat Islam di India dibantai, ya. Ternyata pemerintahan negeri-negeri Islam itu, ya, itu memang tampak akrab. Saya nggak tahu ya apakah terjadi pembicaraan ya, karena Modi itu bertemu sama raja-raja Arab Saudi itu, pemimpin-pemimpin negara Arab ya, tapi nggak tahu ada pembahasan itu nggak tentang umat Islam yang dibantai di India, ya, seorang imam masjid dibakar hidup-hidup loh, ya kan? Ya. Polisi India mendampingi aksi demo boikot terhadap Muslim. Ya. Ini repot. Jadi kayaknya memang membenarkan karena yang minoritas. Tapi minoritasnya tuh banyak, 200 juta. Ya. Tidak memberikan, menjual, menyewakan rumah dan tanah Anda pada Muslim loh, gitu. Nggak boleh. Jadi nggak punya hak hidup. Jadi benar-benar pengusiran tuh, intoleran sama sekali. Ya. Nah, ini gimana ya? Kita nggak bisa ngomong banyak, paling nggak minimal doa saudara kita di India, ya, karena kapasitas kita ya mampunya hanya itu, ya, kita tetap protes ya, tetap kecam, kita nggak cocok, nggak setuju, nggak membenarkan, ya, juga kita nggak membalas gitu ya, kan lucu ya kalau karena Hindu di India sama Hindu di Bali aja beda, jangan mentang-mentang kemudian Islam di India dibantai kita balas Hindu di Indonesia, itu nggak bisa. Sama kayak Rohingya ya, Myanmar, umat Islam di Myanmar dibantai, kita kan nggak bales umat Buddha di Indonesia, nggak bisa karena kasusnya beda. Jadi paling nggak pemerintah Muslim, ya, politisi Muslim, mereka lah yang punya suara yang bisa didengar. Ya. Khusus bagi kita paling nggak sebagai mu'alaf minimal kita berdoa. Dan kita rawat paling tidak jangan sampai ada tindakan intoleran di negeri kita, kaum muslimin. Baik dari muslim kepada non-muslim ataupun non-muslim kepada muslim. Dan ini perlu dibahas ya. Batasan toleran segala macam itu nanti bisa dibahas bersama ustaz-ustaz yang lain ya. Kita toleran, tapi tetap toleransi itu ada batasnya. Jadi jangan sampai kayak begini itu ya. Kasih contoh lah sebagai penutup ya. Udah habis juga gitu. Jadi jangan sampai kebelabasan juga gitu ya, jangan sampai toleransinya begini gitu. Itu kan udah kebelabasan gitu ya, masa gitu ya, atau kemudian kita kayak begini gitu ya, nanti kita ikut ngerangkai pohon Natal. Nah, kalau saya pikir ini sudah kebelabasan. Jadi ada toleransi yang memang masih dibenarkan, tapi ada yang kebelabasan. Kita sebagai sahabat mu'alaf ini jangan sampai nggak tahu batasan-batasan ini begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tanya jawab ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu